Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam materi rekayasa perangkat lunak. Kita sudah sampai di pertemuan kedua. Sebelumnya kita membahas kemarin mengenai definisi rekayasa perangkat lunak, apa itu perangkat lunak dan apa itu rekayasa perangkat lunak. Untuk pada hari ini kita akan membahas mengenai analisis dan desain sistem serta SDLC System Development Life Cycle, atau lebih dikenal dengan, kalau bahasa Indonesianya, siklus hidup sebuah sistem. Ya, jadi tidak hanya manusia saja yang bersiklus atau dari kecil ke besar atau dari dia masih anak-anak menjadi dewasa, sistem pun sama memiliki siklus hidupnya tersendiri. Yang jelas dia sudah terproses dan terprogram berdasarkan dengan kebutuhan atau kegunaannya. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke analisis dan desain sistem. Apa itu analisis sistem? Nah, sebelum membuat sebuah perangkat lunak atau membuat sebuah software ataupun mengembangkan sebuah software, teman-teman pasti harus menganalisis sistemnya. Kalau di sini diungkapkan bahwasanya suatu kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan, melihat apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan, lalu selanjutnya didokumentasikan menjadi sebuah kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang baru. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman melakukan analisis atau menjadi analisis sistem nanti, teman-teman harus melihat dulu sistem yang sudah berjalan sebelumnya, seperti apa sistemnya, lalu teman-teman melihat kelebihan dan kekurangannya. Di sana harus teman-teman harus jeli apa yang menjadi kelebihan sebuah sistem tersebut dan apa yang menjadi kekurangan sebuah sistem tersebut. Lalu selanjutnya setelah teman-teman mendapatkan informasi, mendapatkan sebuah data bahwasanya sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan seperti ini, dioperasionalkannya seperti ini, menggunakan spesifikasi apa, lalu didokumentasikan untuk dijadikan sebuah acuan dalam pengembangan atau pembuatan sebuah software. Ya, nanti yang dibutuhkan apa saja. Lalu ada desain sistem, yaitu proses menentukan mode operasi sistem sesuai dengan hardware, software, dan struktur jaringan, user interface, formulir dan laporan, atau prosedur khusus, database, dan file yang dibutuhkan. Nah, di sini nanti setelah melakukan analisis, teman-teman membuat desain sistemnya seperti apa, nanti kode programnya menggunakan bahasa pemrograman apa, atau menggunakan Java, atau menggunakan PHP, atau menggunakan JavaScript, atau menggunakan Python misalkan kalau dia sistemnya machine learning, atau menggunakan bahasa yang lain. Dan hardware-nya ini nanti menggunakannya apa spesifikasi maksimum dan minimumnya. Nah, itu harus ditentukan juga di desain. Ya, jadi nanti solusinya misalkan minimum RAM-nya misalkan 4 GB atau maksimum bisa lebih dari 12 GB atau 8 GB. Nah, itu nanti teman-teman yang menentukan di desain sistemnya. Ya, nanti jaringannya seperti apa, berapa kecepatan jaringannya, seperti itu. User interface-nya nanti seperti apa, UI-nya. Nah, nanti di sana ada database-nya, nanti penyimpanannya di mana, ataukah menggunakan server secara konvensional ya, server menggunakan bentuk fisik, atau menggunakan sistem cloud ya, sistem cloud yang sedang ramai atau sedang tren di dunia pemrograman. Dan file yang dibutuhkan itu nanti apa saja. Di sana termasuk dengan tool pendukungnya ya, apa saja seperti itu. Dan pada kasus yang lain, pada banyak proyek sistem informasi, proses analisis dan desain seringkali berjalan bersama-sama. Jadi ketika dia menganalisis, di situ juga dia mendesain. Ini biasanya kalau misalkan proyek pengerjaan ini ingin cepat atau
seorang analisis dan seorang desain ini memang dia personal ini memiliki kelebihan atau memiliki kemampuan di analisis dan di desain. Jadi ini boleh-boleh saja seperti itu sebenarnya. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Secara umum teknik pengumpulan data ini ada 3, yaitu wawancara, kuesioner, dan observasi. Teman-teman pasti sudah tahu lah wawancara itu seperti apa, kuesioner itu nanti seperti apa, dan observasi seperti apa. Ini sudah umum kok, sudah umum diterapkan di dalam perusahaan-perusahaan pemrograman ya, atau developer pemrograman seperti itu. Saya kira paham sampai di sini, karena ini pembahasan yang sangat umum sekali sebenarnya. Kalau wawancara, kuesioner, dan observasi ya. Wawancara ini ada sifatnya bersifat pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Kalau kuesioner ya biasa teman-teman share jawaban atau meng-share pertanyaan ke semua pelaku yang ada atau yang menggunakan sistemnya nanti. Dan observasi teman-teman datang langsung atau teman-teman langsung mencoba sistemnya nanti seperti apa. Nanti di sini baru ketahuan apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi kekurangan, dan apa yang menjadi kelebihan. Sehingga proses kebutuhan atau kebutuhan sebuah perusahaan ini terjawab. Solusinya ada setelah teman-teman melakukan wawancara, kuesioner, dan observasi. Next kita ke pembahasan SDLC. Tadi yang saya bilang, saya singgung di awal, bahwasanya SDLC ini yaitu siklus hidup ya, siklus hidup sebuah sistem. Karena memang sistem ini harus terus hidup ya, karena kalau sistem ini tidak hidup ya dia bukan sistem namanya, bukan sebuah aplikasi. Karena aplikasi kayaknya jarang ya, teman-teman misalkan menginstal aplikasi 2 hari langsung hilang atau langsung tidak terpakai. Kan ini namanya bukan sistem, boleh dibilang ini cuma percobaan saja malah kalau seperti itu. Kalau sistem ini terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, mengikuti situasi dan keadaan sebuah perusahaan juga seperti itu. Kayak teman-teman misalkan di kantornya yang sudah bekerja ini, kalau di kantornya ini nanti pasti kan ada pembaruan update sistem. Tadinya yang berbasis desktop dijadikan web misalkan seperti itu, atau sekarang sistemnya WFH misalkan karena COVID ini. Nah, tadinya teman-teman bekerja harus diselesaikan di kantor. Nah, ternyata dengan adanya COVID, mau tidak mau harus WFH, harus bekerja dari rumah. Nah, sistemnya ini berkembang. Sistemnya berkembang dari yang meng-approve atau menyetujui sebuah program secara langsung misalkan. Ini bisa melalui jarak jauh. Sistem-sistem barcode ini sekarang berkembang. Barcode ini berkembang. Tanda tangan menggunakan barcode seperti itu. Jadi sebuah pimpinan ini cukup dia memberikan barcode-nya atau tanda tangan sekali lalu ada barcode-nya. Ketika di scan muncul tanda tangannya atau muncul data seorang pimpinan. Nah, ini yang menjadi siklus salah satu siklus hidup software juga, seperti software juga. Atau selama ini kalau meeting harus datang, harus tatap muka. Sekarang ternyata ada Zoom, ada Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi siklus sistem juga, siklus hidup sebuah perangkat lunak juga. Karena kita tidak perlu lagi datang ya. Atau baru-baru ini yang sedang digalakkan sama Meta ya, kalau dibilang Facebook itu, yang punya Facebook mendirikan mengganti nama perusahaan menjadi Meta. Nah, ini sedang giat-giatnya bermetaverse ya, atau kita secara virtual lah jatuhnya, cuma kita melihat seperti aslinya seperti itu. Nah, ini sedang berkembang juga. Nah, ini merupakan siklus juga, siklus hidup sistem juga seperti itu. Terus ini paham ya. Jadi di sana kalau di materinya yaitu ada planning, ada analisis, ada desain, ada development, ada testing, ada implementasi, dan ada maintenance.
Jadi tidak hanya manusia ya, tidak hanya manusia bersiklus, sistem pun bersiklus. Ya, kayak teman-teman dari SD, SMP, SMA, lalu kuliah, atau dulu tidak terpikirkan mau kuliah, ternyata sekarang terpikirkan mau kuliah. Nah, ini kan merupakan siklus juga, cuma tanpa kita sadari seperti itu sebenarnya. Ya, saya kira paham ya untuk pengertian dari SDLC ini. Next, model dari siklus. Kalau teman-teman ingin membuat sebuah sistem, ingin membuat sesuatu pasti kan ada modelnya, ada cara-caranya. Ada yang misalkan teman-teman ini aja lah, saya contohkan misalkan bengkel motor. Setiap bengkel ini terkadang menggunakan cara-cara perbaikan atau melakukan perbaikan ini menggunakan caranya tersendiri. Walaupun cara itu sudah banyak ya, sudah banyak digunakan atau sudah banyak diterapkan di tempat-tempat lain, tapi berbeda-beda pasti berbeda. Ada yang misalkan motornya mati, dia memeriksa misalkan cek businya dulu, ada yang cek olinya dulu misalkan, ada yang cek mesinnya dulu, itu macam-macam. Nah, begitupun dengan model SDLC ini, siklus hidup sistem juga sama. Ada yang modelnya itu waterfall, air terjun. Jadi dia sistemnya itu dari atas ke bawah. Dia analisis, desain, implementasi, testing, development, dan maintenance. Jadi dia berurutan ke bawah, tidak dari bawah ke atas. Nah, dia dari atas ke bawah. Ya, jadi ada skala-skala prioritas yang memang ditunjukkan di sana. Ya, di sini ada pengertian waterfall ini model dengan pendekatan klasik dalam pendekatan perangkat lunak yang menggambarkan model pengembangan linear dan berurutan. Jadi dia harus berurutan ya. Kalau waterfall ini mesti berurutan seperti air terjun dari atas ke bawah. Dari analisis yang pertama, yang kedua desainnya, yang ketiga implementasi, yang keempat testing, yang kelima development, dan yang keenam maintenance. Nah, ini yang urutannya seperti itu. Jadi dia ada analisis, misalkan proses memahami kebutuhan perangkat lunak. Seperti tadi kita sudah bahas ya, analisis itu seperti apa. Lalu mendesain juga tadi kita sudah bahas seperti apa mendesainnya, mencarikan solusinya nanti seperti apa. Lalu implementasi, proses pembuatan dan pengkodean setelah didapatkan solusi dan nanti perangkatnya apa saja. Nah, lalu dibuatlah sebuah software atau sebuah aplikasi. Setelah jadi aplikasinya, teman-teman harus mentesting, harus melakukan pengujian. Sudah sesuai tidak dengan aplikasi atau dengan tujuan awalnya, dengan kebutuhan awalnya, dengan yang dianalisis. Dari kekurangan dan kelebihannya itu sudah sesuai nggak? Fungsi-fungsinya sudah sesuai nggak? Nah, ini nanti dites di testing. Nah, kalau teman-teman semester 7 itu nanti belajar testing dan QA perangkat lunak. Ini dibahas secara khusus seperti apa pengujian sebuah sistem. Selanjutnya ada development, yaitu sebuah proses verifikasi software sesuai dengan yang disetujui. Jadi ketika fungsi-fungsinya sudah diuji dan errornya sudah diketahui, ya kan? Errornya sudah diketahui, bugnya sudah diketahui, berarti kan masih ada celah, masih ada kekurangan atau masih ada error yang harus diperbaiki. Nah, ini nanti disetujui. Oh, ini bisa Pak, misalkan seorang pimpinannya. Ini bisa nggak? Misalkan ini lebih ditingkatkan lah, jangan seperti ini. Oh, bisa. Nanti di proses maintenance-nya, nanti disetujui dulu nih. Oh, nanti pokoknya sistemnya nanti seperti ini, baru nanti disetujui di sana. Dan
setelah disetujui lalu di proses instalasi atau di proses maintenance ya. Terakhir itu maintenance, instalasi dan perbaikan sistem sesuai dengan yang disetujui. Baru program itu dipublikasikan atau digunakan di dalam perusahaan atau dipublikasikan ke para pengguna atau pelanggannya, seperti itu. Tadi untuk model waterfall paham ya. Selanjutnya ada model prototype. Nah, model prototype ini sangat simpel. Sangat simpel sekali, dia cuma 3 tahap. 3 tahap dia ada awalnya itu mendengarkan pelanggan, lalu membangunnya, membuat prototipenya sesuai dengan keluhan dari pelanggan, lalu dia mengujinya langsung. Nah, kalau di sini kita baca pengertiannya. Model yang digunakan untuk menyambungkan ketidakpahaman pelanggan mengenai hal teknis dan memperjelas spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat lunak. Ya, jadi misalkan teman-teman nih diminta, tolong dong dikembangkan nih atau buatkan dong sistem dalam perusahaan saya misalnya gitu. Tapi ketika kita analisis, ketika kita tanya, ini apa sih fungsinya, ini apa sih kayak gitu. Bagaimana sih kan seperti itu. Kenapa sih seperti ini? Mereka tuh tidak memberikan sebuah informasi yang cukup kepada kita. Jadi mau tidak mau kita melakukan model siklus sistem itu prototype, dengan model prototype. Karena kita langsung saja mendengarkan ke pelanggannya aja langsung. Misalkan ada orang misalkan di kafe lah, kita mau memperbaiki sistem kafenya, misalkan dari sistem pembayarannya, sistem pemesanan, misalkan sistem apalagi pengirimannya. Nah, kita lihat di pelanggan, kita tanya pelanggannya, sistemnya seperti apa misalkan gitu. Bu, Pak, sistemnya nanti seperti apa, Pak? Yang enaknya seperti apa sih kalau Bapak mau memesan misalkan seperti itu. Oh, kalau bisa saya bisa memesan lewat handphone ya, gitu. Nah, bisa juga nanti teman-teman tulis, oh kebanyakan pelanggan menginginkan bisa memesan melalui HP sebelum dia datang. Atau nanti pembayarannya saya mau bisa debit langsung aja dari GoPay saya, seperti itu. Atau saya bisa langsung transfer. Nah, nanti dibuatkan seperti itu, di list aja. Nah, setelah kebutuhan dari pelanggan teman-teman sudah dapati, teman-teman langsung membuat prototipenya, membuat desain sistemnya itu nanti seperti apa. Nah, setelah jadi langsung diujikan lagi ke pelanggannya, gimana sistem yang ini Bu, jangan ditanya, Ibu Bapak gimana sistemnya Bu? Oh, udah bagus, cuma kurang di sini. Nah, itu balik lagi nanti membangun dan memperbaiki. Nah, seperti itu aja. Jadi satu mendengarkan, kedua membangun, ketiga menguji. Nah, itu terus putar aja seperti itu. Muter terus dia, sistemnya seperti itu. Jadi prosesnya nanti seperti itu, muter terus. Ya, paham ya sampai sini ya. Nanti tinggal dibaca saja, dan nanti materinya saya akan share juga ke teman-teman di grup WA saja ya. Lalu ada model yang ketiga ya, Rapid Application Development atau RAD. Nah, ini model pengembangan perangkat lunak yang pengembangannya tergolong dalam teknik inkremental atau bertingkat. Nah, ini ada fase-fasenya ya, ada wilayah-wilayahnya. Ada wilayah perencanaan syarat-syarat, mengidentifikasi tujuan dan syarat-syarat informasi. Nah, ini fase pertama, fase ini ya, atau boleh dibilang itu wilayah. Nah, wilayahnya ada workshop desain RAD, isinya bekerja yang pertama membangun sistem, bekerja dengan penggunaan untuk merancang sistem. Nah, ini dia saling berhubungan. Nah, ini prosesnya di workshop desain. Ada juga implementasi, mengenalkan sistem baru. Jadi dia prosesnya cuma 3, sama seperti tadi dengan prototype ya. Tetap juga sama 3, prosesnya ada 3,
Cuma kalau untuk RAD ini mengetahui ada requirement planningnya, ada desain workshopnya, dan sama sih sebenarnya. Cuma lebih ini ya, dia prosesnya tuh agak sedikit lebih ke analisisnya lebih dapat ya, seperti itu. Sini ada recruitment planning, ini perencanaan nih. Recruitment planning yang ini perencanaan, yaitu mengetahui perilaku sistem dan aktivitas dalam sebuah sistem. Nah, ini yang saya bilang tadi, sedikit ada analisisnya, seperti itu. Ada workshop desain RAD, nah ini dianya, itu mengidentifikasi solusi alternatif dan memilih solusi yang terbaik. Dan yang ketiga yaitu implementasi, dia langsung melakukan coding, dan setelah itu langsung dioperasionalkan. Nah, sama seperti dengan tadi prototype, langsung dioperasionalkan juga, seperti itu ya. Kira paham sampai sini? Next ada iteratif, yaitu model yang berulang, melakukan sebuah pengembangan sistem atau sebuah pembuatan sistem dengan berulang dengan cara yang ini gabungan antara model waterfall dan prototype. Cuma kalau misalkan tadi waterfall dia hanya sekali teman-teman ketika analisis sudah selesai langsung ke desain, langsung ke implementasi, testing, development, dan implementasi, misalnya seperti itu. Nah, bedaannya kalau iteratif ini setelah teman-teman melewati itu, teman-teman tetap melakukannya lagi. Setelah diimplementasi, balik lagi ke analisis. Nah, ini yang menjadi sama dengan prototipe itu, yaitu balik lagi ke analisis. Sama kayak tadi, prototipe itu kan setelah teman-teman membuat prototipenya langsung diujikan ke pelanggan. Nah, ini sama. Setelah selesai langsung diujikan dan balik lagi ke analisis. Jadi ada sifatnya analisis ya, analisis mendesain, seperti itu. Terus berulang-ulang sampai nanti 4 kali. Kalau di sini di gambarnya itu 4 kali ya, 4 kali pengulangan, baru nanti divalidasi dan dilakukan namanya persetujuan, seperti itu. Next ada model spiral. Di sini ada spiral. Modelnya yaitu dia melakukan dari startnya dari bawah ya, dari bawah. Objective setting, di sana ada planning, ada modeling, ada construction, ada development, ada juga communication. Cuma bedanya dengan waterfall, ini hampir sama dengan waterfall. Cuma bedanya dia meringkal dari bawah. Nah, jadi dia melewati siklusnya itu, misalkan dia mulai dari communication, startnya dari wilayah communication. Nah, nanti dia melewati proses ke planning. Nah, proses ke planning. Nah, cuma di prosesnya ini dari awal sampai dia ke modeling. Dari planning ke modeling, dari modeling dia ke construction, dari construction dia ke development, balik lagi ke communication. Terus sampai dia menemukan ya, menyetujui dari pembuatan atau pengembangan softwarenya, seperti itu. Sebenarnya hampir sama dengan dengan tadi sebelumnya RAD, cuma dia sifatnya melingkar. Kalau RAD tadi sifatnya tetap bertingkat tapi dia berulang-ulang, dan ini dia berulang-ulang cuma dia melingkar, seperti itu ya. Saya kira cukup untuk pembahasan pada pertemuan kedua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di forum diskusi atau di grup WA. Teman-teman bisa menanyakan di sana, dan silakan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan
komentari di forum diskusi, karena itu akan menjadi absen teman-teman. Saya kira cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.